Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa mawala ma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan pengembangan bahan ajar PAI berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Saudara sekalian, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang tahap keempat dari model ED, yaitu tahap implementasi. Implementasi dari bahan ajar yang sudah Anda kembangkan. Adapun tujuan dari perkuliahan kita kali ini adalah dengan menggunakan desain dan pengembangan yang telah Anda lakukan sebelumnya, Anda diharapkan dapat menjelaskan prosedur implementasi bahan ajar. Yang kedua, Anda diharapkan dapat mengembangkan instrumen implementasi bahan ajar. Dan yang terakhir, Anda diharapkan dapat menjelaskan apa itu prototipe atau versi bahan ajar. Oke, sepintas kita review kembali apa itu tahap-tahapan, bagaimana tahap-tahapan dalam model ED. Implementasi adalah tahap keempat setelah analisis, design, development, and implementation. Apa saja yang akan dikerjakan pada tahap implementasi? Kita perhatikan sepintas lagi masing-masing tahap yang sudah kita lewati mencakup langkah-langkah apa saja. Di tampilan kali ini saya perlihatkan ke Anda pada tahap implementasi secara singkat. Di situ tuliskan ada training implementation, tools in place, dan observation. Pada tahap implementasi sedikitnya ada 3 hal. Saya sederhanakan dari yang tadi ditayangkan di slide sebelumnya. 3 hal yang dilakukan yaitu mengembangkan instrumen implementasi. Tentu Anda harus memahami prosedur dari implementasi itu sendiri. Kemudian melakukan uji coba terhadap bahan ajar yang sudah dikembangkan. Dan terakhir, tahapan implementasi adalah pemanfaatan bahan ajar yang sudah melalui tahap-tahap uji coba. Satu persatu 3 langkah utama ini akan kita coba lihat bersama-sama. Prosedur implementasi. Implementasi itu mencakup pertama, seorang desainer harus mengembangkan instrumen implementasi. Seperti apa itu? Misalnya secara garis besar saya gambarkan begini. Anda bisa saja menuliskannya ini dalam bentuk naskah biasa, dalam bentuk tabel atau narasi biasa. Tentu sebaiknya Anda menggunakan aplikasi pengolah kata. Seperti misalnya Microsoft Word, atau kalau Anda pengguna Linux, Anda bisa juga menggunakan misalnya LibreWriter atau OpenOffice dan seterusnya. Sedikitnya di situ Anda mencantumkan
Di instrumen itu Anda mencantumkan identitas dari bahan ajar yang sudah Anda kembangkan. Jadi perhatikan pada tahap mengembangkan instrumen ini Anda pada posisi sebagai desainer, sebagai pengembang. Artinya boleh jadi bahan yang sudah Anda kembangkan itu akan digunakan oleh orang lain, akan diuji coba oleh orang lain, atau Anda mungkin punya sekian anggota tim yang masing-masing anggota akan menguji coba, akan mengimplementasikan bahan yang sudah Anda kembangkan itu di tempat yang berbeda. Nah, untuk itu masing-masing tim, anggota tim itu perlu memiliki panduan implementasi. Nah, ini yang disebut dengan instrumen implementasi dan ini perlu dikembangkan oleh Anda sebagai desainernya. Nah, di dalam instrumen itu sedikitnya Anda harus mencantumkan identitas dari bahan ajar yang sudah Anda kembangkan. Misalnya apa nama mata pelajarannya, topiknya tentang apa, tujuannya apa. Kalau Anda detailkan misalkan menjadi kompetensi inti, kompetensi dasar dan seterusnya, silahkan. Jadi lebih lengkap, lebih bagus. Tetapi tidak berarti kalau tidak sangat rinci tidak bagus. Jadi sesuai dengan konteks, sesuai keperluan saja. Kemudian layaknya rencana pembelajaran, di dalam instrumen itu Anda tentu juga akan menunjukkan urut-urutan kegiatan. Jadi orang yang akan mengimplementasikan bahan yang sudah Anda kembangkan itu akan mengerti bahwa pada tahap pertama apa yang dilakukan atau apa yang harus dikerjakan, baik oleh guru atau pelatih misalnya, ataupun oleh siswa atau peserta kegiatan pelatihan misalnya. Katakanlah misal saya tuliskan di sini kegiatan pendahuluan. Nah, apa saja yang mesti dilakukan di situ Anda tuliskan. Di dalam instrumen itu Anda tuliskan. Jadi meskipun misalnya Anda sendiri yang akan mengimplementasikan, tidak ada salahnya, bahkan sebaiknya tetap dibuat instrumen implementasi. Karena ketika sudah di lapangan, tanpa adanya panduan, apa yang dikerjakan pertama, berapa menit waktunya, bagaimana caranya, metode apa yang sebenarnya digunakan, itu ketika tidak ada panduan, Anda bisa jadi tidak sama lagi dengan konsep, dengan desain yang Anda kembangkan sebelumnya. Nah, pada tahap pendahuluan itu atau pada tahap awal misalnya Anda memberikan instruksi di instrumen itu, bukalah pertemuan, bukalah pembelajaran, bukalah pelatihan itu dengan misalnya berdoa bersama atau meminta satu peserta pelatihan untuk memimpin dan seterusnya, silakan. Kemudian misalnya ini contoh ya, misalnya Anda menginstruksikan kepada orang yang akan mengimplementasikan, boleh jadi diri Anda sendiri, misalnya informasikan tujuan dari pertemuan atau dari sajian atau dari pembelajaran yang sedang atau akan berlangsung pada saat itu. Pada bagian pendahuluan boleh juga misalnya Anda eh, mengenalkan konsep-konsep penting yang akan banyak digunakan nanti dalam pembelajaran atau dalam pelatihan itu. Caranya ya terserah, misalkan Anda karena Anda sudah studi sebelumnya, Anda sudah desain, Anda sudah kembangkan jadi sebuah bahan, Anda menilai bahwa satu metode lebih bagus digunakan pada pendahuluan itu misalnya untuk mengenalkan konsep penting, misalnya Anda menggunakan bahan tambahan berupa teka-teki silang yang bisa ditayangkan di layar, yang bisa berlangsung secara live, jadi seperti quiz show gitu. Jadi bisa jadi di kegiatan pendahuluan itu Anda meminta implementer atau orang yang akan mengimplementasikan itu mengenalkan konsep-konsep penting melalui permainan teka-teki silang. Jadi metode silahkan Anda kembangkan atau gunakan. Banyak sekali ratusan metode yang dapat Anda pilih.
Itu langkah berikutnya. Misalnya singkat saja pada kegiatan utama, kegiatan sajian utamanya, Anda menuliskan di instrumen itu perintah menit sekian sampai sekian setelah pendahuluan tadi, ada jeda, misalnya dengan sampaikan kalimat jeda atau apa, atau berikan kegiatan atau semacam aktivitas bersama di kelas atau di kelompok itu yang menunjukkan bahwa sekarang memasuki jeda untuk beralih ke sajian utama. Misalnya, dalam instrumen Anda bisa memberikan instruksi, misalnya sajikan konsep penting melalui apa misalnya, apakah melalui tanya jawab, apakah melalui tayangan. Kalau memang bahan Anda sudah memuat konsep penting, bahan Anda silahkan di tayangan situ. Atau misalkan karena Anda kembangkan bahannya hanya mengcover pada bagian tayangan utama, jadi setelah sub langkah pertama tadi itu kemudian Anda minta atau instruksikan dalam instrumen itu, misalnya kalimat yang saya tulis di sini, tayangkan bahan ajar sesaat setelah misalnya Anda menyajikan konsep penting tadi itu. Kalau misalkan bahannya PowerPoint, ya Anda tayangkan persis pada uh, sajian yang dimaksud. Bukan lagi misalkan masih judul atau malah uh, layarnya ganti-ganti atau error. Tidak lagi, tidak boleh begitu. Jadi harus sudah to the point persis seperti yang diinstruksikan dalam instrumen ini. Bisa jadi juga misalkan di situ juga ada aktivitas, apakah latihan, apakah sekedar meminta respon dari peserta pelatihan atau dari siswa. Anda boleh tulis di situ dalam instrumen implementasi itu instruksi kepada orang yang sedang mengimplementasikan, misalnya mintalah siswa secara acak untuk menjelaskan tentang apa misalnya. Begitu. Kemudian tahap berikutnya ada latihan atau evaluasi. Saya sebut dan atau itu karena latihan boleh sambil lalu di sajian utama, sementara evaluasi sebaiknya di akhir. Tapi tidak masalah juga ketika latihan ditempatkan di akhir sekaligus evaluasi. Nah, pada tahap ini setelah Anda berikan jeda dengan instruksi tertentu dalam instrumen itu, Anda minta agar orang yang mengimplementasikan bahan ajaran itu Anda itu melakukan sesuatu. Misalnya, perintahkan siswa membentuk kelompok misalnya. Atau perintahkan siswa untuk mencari informasi tertentu berkaitan dengan bahan tadi di buku X halaman sekian sampai sekian dengan durasi waktu sekian menit misalnya. Atau bisa jadi kemudian Anda menuliskan instruksi dalam instrumen itu yang meminta agar orang yang mengimplementasikan tadi memerintahkan siswa untuk melakukan, mempraktikkan sesuatu. Dan begitu seterusnya, kalau misalkan Anda menambahkan ada kegiatan penutup, apa yang dilakukan situ Anda tuliskan dalam instrumen itu sehingga orang yang mengimplementasikan atau bahkan diri Anda sendiri itu jadi mengerti langkah selanjutnya apa yang dilakukan. Itu kira-kira tahap eh, pengembangan instrumen implementasi pada prosedur pertama implementasi bahan ajar yang sudah Anda kembangkan. Eh, Tahap kedua dari prosedur implementasi adalah menyiapkan audiens, alat, dan bahan yang akan digunakan. Seperti apa ini rinciannya? Sedikitnya Anda harus mengingat kembali ketika Anda menganalisis apa tujuan yang hendak dicapai melalui sebuah pembelajaran. Anda masih ingat bahwa Anda sudah menetapkan atau sudah mengidentifikasi karakteristik audiens, sehingga Anda sudah menetapkan juga bahan yang cocok seperti apa, bahasa yang cocok seperti apa. Nah, untuk itu maka audien yang akan diundang. Jadi perlu dicatat, ketika Anda melakukan implementasi, Anda akan menguji coba bahan.
Untuk itu Anda perlu audiens. Nah, audiens dalam hal ini, kalau Anda di lingkungan persekolahan mungkin tidak susah. Tetapi ketika Anda di luar persekolahan, Anda perlu mengundang audiens tertentu yang sesuai karakteristiknya dengan bahan yang sudah Anda kembangkan, sesuai dengan hasil analisis di awal yang Anda lakukan. Jadi, audiens yang diundang bisa jadi bersedia, bisa pun juga tidak bersedia. Nah, ini adalah situasi yang kadang dijumpai di lapangan, dan Anda boleh saja memberikan iming-iming berupa misalnya hadiah bagi peserta yang atau bagi mereka yang berminat menjadi audiens untuk menguji coba bahan. Yang kedua, Anda perlu menyiapkan daftar yang memuat apa saja yang diperlukan ketika nanti kegiatan uji coba atau implementasi itu berlangsung. Misalkan kalau Anda mengembangkan bahan ajarnya menggunakan berbasis video, Anda tentu perlu menyediakan perangkat yang dapat menayangkan video. Tetapi juga Anda perlu melihat apakah itu kelas besar, kelas kecil, rancangannya. Nah, kalau kelas kecil mungkin Anda cukup menyediakan layar monitor komputer ukuran 20 inci ke atas sudah cukup. Atau maksimal 24 inci sudah cukup. Tetapi kalau kelas besar, maka sebaiknya Anda menyiapkan proyektor. Apakah misalkan Anda memerlukan perlengkapan tambahan seperti screen-nya atau layarnya, atau cukup Anda proyeksikan ke tembok, ke dinding di kelas misalnya, atau di sebuah ruangan yang sudah disediakan. Dan berbagai peralatan lain. Jadi kadang di tengah-tengah kegiatan kita jadi mengerti bahwa ada sejumlah alat yang mesti disediakan. Di tempat dengan listrik yang tidak stabil misalnya, Anda perlu menyiapkan perangkat penstabil voltase. Karena jika tidak, boleh jadi alat yang Anda gunakan segera rusak, tidak awet lagi misalnya. Itu dan berbagai peralatan lain yang sebaiknya Anda identifikasi sejak awal kira-kira akan diperlukan. Selanjutnya Anda perlu menyiapkan panduan teknis bagaimana menginstalasi semua alat dan bahan yang Anda siapkan itu. Misalkan bahan Anda berupa sajian presentasi PowerPoint atau video klip dengan durasi cukup panjang misalnya. Nah, Anda perlu menyampaikan panduan di mana filenya akan ditempatkan, atau apakah cukup di misalnya di media simpan portable seperti flash disk atau cakram padat atau SSD dan seterusnya, atau bahkan mungkin Anda karena tempatnya cukup memadai, semua peralatan tersedia, berbagai fasilitas lengkap, boleh jadi bahan Anda ternyata sudah Anda siapkan secara online misalnya. Jadi perlu siapkan panduan teknis di mana bahan-bahan Anda dapat diakses, dapat digunakan. Jadi panduan teknis bagaimana instalasi memasangnya, panduan teknis bagaimana memanfaatkannya. Kenapa sampai sedetail ini? Karena boleh jadi ketika sudah on the go, sudah jalan, pembelajaran sudah jalan, pelatihan sudah berlangsung, ternyata sebuah media tidak bisa tayang kalau tidak menggunakan aplikasi tertentu. Nah, disinilah Anda perlu menyiapkan panduan teknis sejak pemasangannya hingga pemanfaatannya. Dan seterusnya. Tahap berikutnya dalam prosedur implementasi adalah Anda perlu menyiapkan panduan mengatasi problem yang mungkin muncul ketika menggunakan bahan Anda. Ini cenderung juga diabaikan oleh sebagian besar orang
yang akan melakukan presentasi atau menyampaikan bahan tertentu. Apa maksudnya dengan panduan mengatasi masalah? Bahasa kerennya sungguhnya disebut dengan troubleshooting. Jadi misalkan alat sudah lengkap, bahan sudah tersedia, tetapi bisa jadi kemudian sebuah bahan tidak bisa tayang dengan baik. Apa saja kemungkinan masalah yang menjadi penyebabnya, itu harus Anda siapkan sejak awal dan siapkan berupa panduan mengatasi masalahnya. Bisa jadi misalkan ternyata hanya setting di proyektor antara fokus dengan zoom ukuran besar kecil proyeksi tidak difahami oleh uh, siapa katakanlah orang yang sedang mengimplementasikan. Jadi itu juga perlu disampaikan dalam uh, panduan Anda, panduan mengatasi masalah. Bisa jadi juga ternyata setelah dipasang di sebuah komputer bahan Anda, di proyektor tidak muncul-muncul juga. Nah, kira-kira apa masalahnya? Anda perlu menyiapkan juga panduan yang seperti itu sifatnya. Oke, kita lanjut. Tahap ketiga dari prosedur implementasi adalah melatihkan pemanfaatan bahan ajar. Seperti apa ini dilakukan? Jadi perlu Anda jelaskan juga atau sampaikan juga. Misalnya sebuah bahan berupa tayangan presentasi itu dapat ditayangkan sedikitnya berapa waktunya atau kapan dimulainya atau di sela-sela sajian apa misalnya. Kemudian mengenai durasinya, berapa lama sebuah tayangan eh, boleh ditayangkan atau paling cepat berapa menit dia boleh diganti. Karena satu studi menunjukkan bahwa pesan tertulis yang sudah didesain dengan bagus di sebuah layar itu dapat dibaca dengan cepat sedikitnya 3 detik. Kalau bahan itu hanya sebuah pesan tunggal. Tapi bagaimana kalau pesannya bukan pesan tunggal? Nah, tentu harus menyesuaikan. Juga berapa sering sebuah tayangan ditampilkan kembali. Karena bisa jadi sebuah tayangan perlu ditampilkan 1-2 kali atau cukup sekali. Nah, bagaimana mengatur itu Anda juga perlu menyampaikan mengenai frekuensi dan urutan. Urutan menjadi penting di sini karena kalau bahan Anda kebetulan terpisah-pisah dan bahan Anda tidak dibuat dalam satu rentang presentasi yang sama, itu akan menyulitkan bagi orang yang sedang mengimplementasikan. Maka sebaiknya mungkin Anda menyiapkan bahan-bahan tadi itu berurut minimal penamaannya. 1, 2, 3 misalnya. Jadi kalau urutannya terbalik-balik bisa juga mengganggu pada apa yang dimaksudkan oleh bahan ajar yang sudah Anda kembangkan. Itu yang maksud dengan prosedur ketiga dari implementasi melatihkan pemanfaatan bahan. Yang tidak kalah pentingnya adalah Anda menyiapkan lembaran-lembaran atau mungkin Anda terbiasa di komputer menyiapkan media untuk mencatat berbagai informasi kegiatan implementasi yang akan berjalan. Ya, informasi dimaksud tentu bukan sembarang informasi, tetapi lebih kepada informasi yang bermuatan evaluasi formatif. Maksudnya apa? Instrumen Anda perlu juga Anda tambahkan dengan sejumlah kisi-kisi mengenai apa saja yang terjadi ketika bahan disajikan. Baik itu masalah teknis,
atau masalah yang berkaitan dengan kontennya, konten dari bahan Anda. Apakah secara teknis tidak ada masalah, secara pedagogis dapat mengantarkan siswa atau peserta pelatihan untuk belajar, apakah bahan yang sudah dibuat itu efektif, apakah efisien. Efektif dan efisien itu menjadi dua istilah yang tak terpisah sepertinya. Jadi kalau efektif itu dia mampu mengantarkan sesuatu kepada tujuannya. Kalau efisien itu seberapa hemat dia ketika dikembangkan. Dan yang terakhir, catatan evaluatif itu adalah mengenai kemenarikan bahan ajar yang sudah dikembangkan. Jadi ketika implementasi dilakukan, sedikitnya 4 hal ini tercover dalam catatan Anda. Oke, selanjutnya uji coba. Setelah semua perlengkapan untuk implementasi disiapkan, berupa instrumen-instrumen tadi, Anda dapat melakukan uji coba. Uji coba ini sedikitnya mencakup uji coba untuk individu. Jadi Anda bisa mengundang 1, 2, atau 3 orang untuk menguji coba bahan Anda. Jadi kalau itu bahan ajar yang sifatnya pasif, artinya memerlukan kehadiran Anda sebagai penyaji, jadi Anda berhadapan dengan 1 atau 2 orang audiens, siswa atau tetangga atau anak-anak, sesuai dengan karakteristik. Tentu Anda pilih mereka sesuai dengan karakteristik pembelajar yang sudah Anda analisis sebelumnya, pada tahap analisis sebelumnya. Setelah Anda menguji coba pada tataran individual 1, 2, 3 orang, Anda lakukan revisi-revisi berdasarkan masukan mereka. Jadi setelah selesai Anda coba, Anda tanyakan menggunakan instrumen tadi itu. Sedikitnya pada catatan evaluatif yang terakhir itu Anda tanyakan, apakah bahan ini menarik misalnya. Apakah bahan tadi atau sajian tadi dengan bahan ini membantu Anda mempelajari atau membuat Anda dari tidak tahu menjadi tahu. Apakah waktunya terlalu lama? Efisiensi. Apakah tidak ada kesulitan tertentu ketika memahami sajian misalnya. Nah, di situ Anda kemudian lakukan revisi. Revisi sesuai dengan masukan dari individu-individu yang Anda ajak untuk melakukan uji coba. Setelah itu, setelah Anda perbaiki sesuai dengan revisi pertama tadi, Anda uji coba kembali, tetapi kali ini dengan kelompok kecil. Jadi kalau tadi dengan perorangan, nah setelah beberapa hari berikutnya, setelah Anda revisi, Anda uji coba dengan kelompok kecil. 3 orang, 5 orang, gitu. Bisa 1 atau 2 kelompok. Lebih banyak, lebih bagus. Tetapi tentu ada batasan waktu, ada batasan biaya, sehingga tentu Anda harus lakukan secara kontekstual. Sama halnya dengan ketika Anda melakukan uji coba untuk individu pada tahap uji coba kelompok kecil, Anda perlu mencatat, bertanya dan mencatat mengenai 4 hal tadi. Dan itu Anda temukan pada catatan evaluasi formatif di instrumen yang Anda kembangkan sebelumnya. Jadi Anda mungkin ketika seorang saja yang mencoba, yang Anda ajak uji coba, mungkin sudut pandangnya hanya 1 per 1 orang. Ketika kelompok kecil, sudut pandang akan semakin banyak dan semakin banyak saran, masukan, atau bahkan koreksi terhadap bahan yang Anda kembangkan. Nah, setelah itu Anda gunakan masukan, saran, koreksi mereka untuk merevisi bahan Anda. Setelah perbaikan dilakukan, Anda lakukan uji coba untuk kelompok besar. Nah,
sendiri, kelompok besar itu berapa orang? Tentu lebih dari 3 atau 5 orang tadi, bisa 7 orang, 10 orang, tergantung kepada ketersediaan audiens yang dapat Anda ajak untuk melakukan uji coba. Sama dengan tahap uji coba sebelumnya, pada tahap uji coba kelompok besar ini, setelah Anda melalui uji cobanya, Anda bertanya atau meminta mereka memberikan masukan, koreksi, saran mengenai bahan, utamanya mengenai bahan Anda. Nah, berdasarkan catatan, masukan, uraian mereka itu, Anda lakukan revisi lagi terhadap bahan Anda. Mungkin hanya masalah warna kali ini, atau mungkin hanya masalah ukuran fontnya, atau misalnya mungkin perlu ada tambahan audio, misalkan kalau Anda sedang membuat bahannya berupa presentasi, tayang presentasi, misalnya itu. Setelah Anda revisi sesuai dengan saran, evaluasi, koreksi dari uji coba kelompok besar, Anda masuk ke tahap berikutnya, uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini sudah berbeda dengan uji coba kelompok besar. Pada uji coba lapangan, Anda sudah menggunakan satu kelas, ukuran satu kelas sungguhan. Jadi katakan di sekolah misalnya, kelas 1 yang Anda jadikan sebagai audiens, di sekolah itu ada 3 kelas paralel, maka Anda coba pada ketiga-tiganya, ketiga kelas itu. Atau ya beruntung sekali kalau misalnya satu, Anda tidak terlalu banyak mengeluarkan energi untuk menguji coba bahan berulang-ulang. Tetapi sekali lagi prinsipnya semakin sering dicoba dan semakin banyak orang yang mencoba, atau Anda ajak untuk mencoba, akan semakin banyak masukan, koreksi, revisi, dan saran-saran perbaikan. Setelah Anda perbaiki atas dasar saran, koreksi, dan seterusnya itu, maka bahan Anda sudah boleh dikata sudah produk jadi, produk akhir. Anda sudah punya sebuah bahan yang siap pakai. Nah, tetapi dalam konsep pengembangan sebuah produk itu selalu hanya menjadi prototipe. Kalaupun disebut sebagai bahan akhir atau wujud akhir, itu adalah versi. Jadi prototipe atau versi. Jadi misalkan Anda bilang ini versi 1. Itu sudah boleh digunakan secara luas. Bukan lagi hanya di sekolah Anda misalnya, tetapi bisa di sekolah lain. Tentu saja dengan syarat mengikuti dengan ketat kajian analisis dan desain Anda di awal. Bahwa misalnya bahan itu hanya cocok untuk audiens dengan karakteristik tertentu. Oke, kita lanjut. Setelah uji coba adalah tahap pemanfaatan. Jadi dalam tahap implementasi dalam desain menggunakan model EDI, salah satu prosedur dari implementasi, dan itu adalah yang terakhir, yaitu pemanfaatan. Jadi produk Anda yang setelah melalui uji coba individu sampai uji coba lapangan itu sesungguhnya sudah jadi sebuah bahan ajar, sudah jadi sebuah produk akhir. Tentu misalkan berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, informasi di luar, bahan ajar Anda mungkin perlu ditinjau kembali, perlu dikembangkan kembali. Dan ketika itu dia akan masuki tahap sebagai prototipe awal lagi, terus hingga menjadi sebuah produk akhir lagi. Gitu. Jadi pemanfaatan dalam hal ini sudah berupa bahan ajar yang final untuk satu putaran, satu iterasi. Itu pemanfaatan harus sudah menggunakan versi akhir dari
implementasi yang kita sebut sebagai bahan ajar versi 1 misalnya. Tidak boleh misalnya pemanfaatan ini menggunakan versi uji coba. Kemudian tentu sesuai konteksnya. Jadi misalkan dia dikembangkan untuk madrasah ibtidaiyah kelas 3, ya itu tidak cocok misalkan digunakan untuk anak SD kelas 3 karena kekhasan di dalamnya. Kemudian perlu juga di tahap ini Anda memberikan rekomendasi-rekomendasi pemanfaatannya di luar konteks pertama Anda mengembangkan, selama mengacu kepada apa yang Anda tulis di awal pada tahap analisis dan desain, yaitu kesesuaian dengan konteks tadi. Jadi Anda memberikan batasan-batasan, misalnya silakan bahan ini digunakan di lingkungan berbeda dengan syarat-syarat. Nah, Anda tuliskan 1, 2, 3. Dan selanjutnya Anda juga perlu mencantumkan rekomendasi pengembangan lebih lanjut. Tentu pengembangan Anda memiliki sejumlah batasan-batasan, keterbatasan dana misalnya, keterbatasan waktu pengembangan misalnya. Anda perlu menyarankan kepada desainer yang lain untuk mengembangkan lebih lanjut. Nah, di situ pada tahap pemanfaatan ini bahan Anda memuat ini setidaknya, jadi pada panduannya itu memuat rekomendasi pengembangan lebih lanjut. Sekira itu yang dapat saya sajikan mengenai implementasi bahan ajar yang sudah Anda kembangkan. Tugas kali ini cukup ringan, saya minta mengerjakan kuis tentang implementasi pengembangan yang sudah saya sediakan di Classroom. Silakan Anda akses Classroom masing-masing dan tinggal Anda jawab. Tidak perlu Anda upload sebuah file pun seperti yang lalu-lalu. Dan tuliskan kehadiran Anda di area komentar bahan presentasi pertemuan kali ini, juga di Classroom. Dan untuk keseragaman, gunakan format name, spasi, garis miring, spasi, nama, garis miring setelah spasi, dan kemudian spasi, hadir. Semuanya ditulis dengan huruf kapital. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.